Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 2, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Malang kelas 162 akan memaparkan tentang ruang kolaborasi pada modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dan inilah dia anggota tim kami. Yang pertama ada Ibu Khamsah sebagai moderator, Ibu Yuyun sebagai presenter, Bapak Azam sebagai notulen, dan Ibu Ulfa sebagai penanggap. Dan perkenalkan fasilitator kami, Ibu Ratna Sri Utami, dan pengajar praktik kami yaitu Ibu Ririn Haryani. Mempresentasikan Desa Ngajum. aset kecamatan Desa Ngajum merupakan salah satu desa yang terletak 5 km tidak jauh dari Kabupaten Malang. Desa ini terkenal dengan keasrian dan keindahannya. Terlihat dari sektor pertanian dan perkebunan yang sangat melimpah ruah di sepanjang jalan Desa Ngajum. Mulai dari tebu, padi, hingga kelapa. Tidak kalah dengan desa lainnya, kebudayaan, adat istiadat, dan seni masih melekat kuat di desa ini. Tak jarang jika alun-alun Sigamulan, juga tarian jalan kepang, sering kita jumpai di desa ini. Desa Ngajum. Desa Ngajum merupakan salah satu desa yang terletak 5 km tidak jauh dari Kabupaten Malang. Desa ini terkenal dengan keasrian dan keindahannya. Terlihat dari sektor pertanian dan perkebunan yang sangat melimpah ruah di sepanjang jalan Desa Ngajum. Mulai dari tebu, padi, hingga kelapa. Tidak kalah dengan desa lainnya, kebudayaan, adat istiadat, dan seni masih melekat kuat di desa ini. Tak jarang jika alun-alun Sigamulan, juga tarian jalan kepang, sering kita jumpai di desa ini. Dari cuplikan tersebut dapat dilihat bahwasanya Kecamatan Ngajum memiliki aset yang begitu banyak. Di sini kami mengidentifikasi ada 7 aset yang terdapat pada Kecamatan Ngajum. Yang pertama adalah modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Yang kita bahas pertama adalah modal manusia. Di dalam Kecamatan Ngajum terdapat guru yang kurang lebih 50 guru di Kecamatan Ngajum telah mengikuti program guru penggerak dan membuat gebrakan serta inovasi baru dalam dunia pendidikan di Kecamatan Ngajum. Kualifikasi pendidikan guru 95% sudah S1 dan S2 linier berpengalaman. Banyak guru muda sehingga mereka selalu bisa dalam mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman.
Kemudian ada kepala sekolah yang membuat kebijakan yang mendukung program yang berpihak pada murid. Pengawas memfasilitasi dan koordinasi tentang pengembangan pendidikan di sekolah. Tokoh masyarakat mendukung dan berkolaborasi aktif dalam memajukan pendidikan di sekolah. Siswa banyak sudah yang lebih terbuka dengan teknologi walaupun berada di daerah pedesaan. Dan tak lupa ada juga wali murid yang terdapat paguyuban wali murid di sekolah yang membantu dalam kelancaran kegiatan pembelajaran. Nah, strategi pemanfaatan yaitu guru, kepala sekolah, serta pengawas saling berkolaborasi untuk memajukan pendidikan dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid melalui program-program unggulan seperti gelar karya, Sabtu Budaya, dan lain-lain. Tokoh masyarakat, wali murid, dan pihak sekolah berkolaborasi untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid serta menghasilkan karakter murid berprofil pelajar Pancasila. Dan bisa dilihat gambar-gambar ini ada banyak sekali guru penggerak yang mengadakan inovasi acara gelar karya P5, kemudian murid-murid berprestasi, murid yang berbahagia, bermain, senang gembira, dan juga mereka melek teknologi. Modal selanjutnya adalah modal sosial. Di sini ada komunitas praktisi yang terdapat komunitas guru penggerak dan KKG yang aktif melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi guru untuk kemajuan pendidikan di sekolah. Selanjutnya, komunitas keagamaan. Terdapat kolaborasi antara sekolah dengan tokoh agama yang ada di masyarakat. Kegiatan keagamaan di sekolah sering menjadikan tokoh agama sekitar sebagai narasumber. Kemudian komunitas seni. Siswa dilibatkan dalam setiap event kesenian di sekitar lingkungan sekolah, seperti pawai budaya. Ekstrakurikuler menari di sekolah dibina oleh sanggar tari dari lingkungan sekitar sekolah. Strategi pemanfaatan modal sosial adalah menjalin kerjasama dengan lembaga atau institusi atau organisasi yang bergerak di bidang kesenian, keagamaan, dan juga komunitas praktisi. Contohnya adalah ekstrakurikuler tari yang dilatih oleh sanggar, lalu ada kegiatan pawai keagamaan dan hari besar. Selain itu ada kegiatan gelar karya tingkat kecamatan. Dan berikut ini adalah gambar-gambar event modal sosial yang dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu modal fisik. Yang pertama, gedung atau bangunan sekolah beserta sarana dan prasarananya. Tersedia gedung dan ruang yang memadai antara lain yaitu sarana tempat ibadah, kantin sehat, UKS, toilet bersih, kelas yang nyaman, dan perpustakaan. Kemudian juga tersedia sarpras yang memadai, di antara lain jaringan internet lancar, tempat parkir, lapangan sepak bola, alat peraga, sound system, dan LCD proyektor. Kemudian modal fisik yang lainnya yaitu bangunan TPQ di setiap dusun dan juga gedung balai pertemuan atau BPU. Nah, strategi pemanfaatan modal fisik tersebut yaitu gedung atau bangunan sekolah beserta sarana prasarananya. Gedung atau bangunan sekolah beserta sarana prasarananya sebagai tempat melangsungkan kegiatan pembelajaran baik akademik dan non-akademik. Kemudian pemanfaatan TPQ dalam mendukung penguatan karakter murid atau sikap dan akhlak. Kemudian pemanfaatan gedung BPU sebagai tempat melaksanakan kegiatan dengan jumlah peserta banyak, misalnya gelar karya ataupun halal lebih halal. Selanjutnya adalah modal lingkungan atau alam. Nah, di sini kami menemukan adanya daerah pedesaan dan pegunungan di Kecamatan Ngajum. Kemudian sumber airnya bersih, udara yang sejuk, kemudian ada bangunan pabrik greenfield dan peternakannya, kemudian ada juga wisata edukasi seperti wisata nanas, sail, lembah indah, kemudian ada wisata ubalan dan lain-lain. Nah, strategi pemanfaatan modal lingkungan alam adalah yang pertama, Kecamatan Ngajum terletak di daerah lereng gunung sehingga udaranya bersih dan sejuk. Tersedia sumber air bersih yang melimpah sebagai sumber air minum, sehingga dapat menunjang semangat anak-anak belajar karena hidup di lingkungan yang bersih.
Kemudian yang kedua, banyak perkebunan, peternakan, pertanian yang bisa digunakan sebagai penunjang pembelajaran di luar kelas. Terdapat banyak daerah wisata edukasi yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran juga. Kemudian yang ketiga, terdapat pabrik susu sapi yang ada di Kecamatan Ngajum yang bisa digunakan sebagai wisata edukasi dan bisa menjadi sponsorship dalam setiap kegiatan di sekolah. Selanjutnya adalah modal finansial. Modal finansial yang dimiliki oleh Kecamatan Ngajum yang berguna untuk sekolah yaitu dana BOS, sewa kantin, koperasi sekolah, iuran komite, dana hibah dari pemerintah, DAK, kemudian juga dari pabrik atau perusahaan susu sapi yang mana sekolah bekerja sama dengan industri atau pabrik yang bersedia menjadi donatur baik berupa uang maupun bahan material. Nah, strategi pemanfaatan aset tersebut yang pertama, pemanfaatan dana BOS untuk pembiayaan kegiatan sekolah. Kemudian yang kedua, kantin dan koperasi sekolah untuk tambahan dan pemasukan sekolah. Yang ketiga, iuran komite dan DAK untuk menunjang pengadaan fasilitas sekolah. Kemudian yang keempat, perusahaan susu sebagai salah satu donatur yang mendukung kelengkapan sarana prasarana. Selanjutnya adalah modal politik. Yang pertama adalah kewenangan kepala sekolah, kerjasama dengan petugas kesehatan, dan juga kewenangan kepala desa. Nah, strategi pemanfaatan modal politik adalah yang pertama, cara pengambilan keputusan berpihak pada anak didik, pengambilan keputusan dimusyawarahkan bersama kepala sekolah, dewan guru, kemudian prosesnya disampaikan pada komite dan paguyuban wali murid. Contohnya adalah kegiatan pembangunan laboratorium komputer yang dimana kepercayaan masyarakat yang tinggi menjunjung transparansi dalam program. Kemudian selanjutnya program screening kesehatan atau imunisasi, vaksin, dan lain-lain untuk siswa yang bekerja sama dengan pihak Puskesmas Ngajum. Kemudian juga sekolah bekerja sama dengan pemerintah desa untuk melengkapi administrasi pengajuan bantuan bagi murid kurang mampu dalam hal pemenuhan kebutuhan sekolah. Lalu, sekolah bekerja sama dengan pemerintah desa untuk melengkapi legalitas tanah dan bangunan sekolah. Kemudian, modal yang terakhir adalah modal agama dan budaya, yaitu yang dimiliki Kecamatan Ngajum, warganya religius karena banyak kegiatan dan komunitas keagamaan seperti TPQ, Fatayat, dan juga banyaknya sarana tempat ibadah dan lain-lain. Kemudian, warga yang kreatif dalam mengembangkan kesenian dan budaya. Contohnya, adanya sanggar tari, kirab budaya setiap tahun, tradisi bantengan, dan lain-lain. Nah, strategi pemanfaatan modal alam, agama, dan budaya yang pertama yaitu terdapat berbagai kegiatan keagamaan di sekolah. Untuk yang Islam setiap hari Jumat mengadakan istighosah sebelum jam pembelajaran dimulai, dan untuk yang beragama Hindu sembahyang di pura. Kemudian yang kedua, setiap peringatan hari besar keagamaan, sekolah mengadakan event untuk memeriahkan dan berkontribusi dalam event yang diadakan masyarakat sekitar. Kemudian selanjutnya, kegiatan Sabtu Budaya dilaksanakan tetap melestarikan budaya lokal. Kemudian yang terakhir, melibatkan ustadz atau tokoh agama sebagai narasumber dalam kegiatan keagamaan di sekolah. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 2, semoga dapat menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Can anybody out there